Halo Sobat Investor, video ini merupakan bagian kedua dari panduan lengkap investasi saham jangka panjang. Strategi investasi saya sebenarnya sangat sederhana, seperti yang Warren Buffett katakan, it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada dua komponen, yaitu kualitas dan harga. Di video sebelumnya, saya menjelaskan komponen kualitas dari sisi kuantitatif atau angka-angka dengan menggunakan laporan keuangan. Bagi sobat investor yang belum sempat menonton, silahkan tonton dahulu bagian yang pertama. Dan di video kali ini, saya akan melanjutkan komponen pertama, yaitu kualitas perusahaan dengan menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan dua buah indikator yang disukai oleh value investor ternama, seperti Warren Buffett. Pada bagian kedua, saya akan menggunakan fitur Financial Stock Bid untuk mengukur pertumbuhan. Dan pada bagian ketiga, saya akan menganalisa kualitas perusahaan seperti prospek perusahaan, kekuatan kompetitifnya, brand, dan informasi lainnya dengan menggunakan beberapa cara sederhana. Sobat Investor, berjumpa lagi di episode terbaru Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu, membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Nah, sekarang ada lagi dua rasio tambahan dengan menggabungkan laporan laba rugi dan neraca keuangan. Oke, rasio pertama adalah return on equity. Return on equity sendiri adalah salah satu indikator favorit Warren Buffett dalam menilai suatu perusahaan. Ada beberapa artikel yang menjelaskan hal serupa. Salah satu artikel dari Investopedia menjelaskan bagaimana caranya Warren Buffett memilih saham untuk investasi jangka panjang. Di sini dikatakan bahwa untuk menilai performa dari suatu perusahaan, Warren Buffett sering menggunakan yang namanya return on equity. Warren Buffett juga menyukai perusahaan yang memiliki return on equity yang tinggi dan konsisten selama beberapa tahun terakhir. Kita akan coba lihat tulisan dari Warren Buffett di tahun 1987 yang menggambarkan tentang return on equity. Ini adalah letter pada tahun 1987. Apabila kita cari return on equity, dia mengatakan sesuatu yang menarik di sini. Ada 25 dari 1.000 perusahaan yang memiliki rata-rata return on equity di atas 20% di dalam 10 tahun dari tahun 1977 dan 1986, dan tidak pernah ada yang return equity-nya di bawah 15%. Dalam satu dekade tersebut, 24 dari 25 perusahaan tersebut berhasil mengalahkan indeks di Amerika Serikat S&P 500, 500 perusahaan-perusahaan blue chip yang ada di Amerika. Jadi return on equity ini kita memerlukan dua informasi. Satu adalah laba bersih periode berjalan entitas induk yang kita dapatkan dari laba rugi. Yang kedua adalah ekuitas entitas induk. Ekuitas entitas induk sendiri kita sudah hitung di atas ya ketika kita menghitung debt to equity ratio. Dan berapakah laba bersih periode berjalan untuk punyanya Pakuwon, kita bisa lihat di sini 2151,938 ya, 2,15 triliun. Dan jangan lupa kita kalikan dengan 4/3. Karena ini merupakan kuartal ketiga. Nah, sebenarnya di sini kita juga bisa kalikan dengan 4/3. Tetapi karena 4/3 itu juga kita bagikan dengan pendapatan yang dikalikan 4/3 juga, maka akan saling menghilangkan satu sama yang lain. Ekuitas entitas induk sendiri kita tidak perlu kalikan 4/3. Nah, sekarang berapa return on equity-nya? Kita akan bagikan saja. Ternyata didapatkan return on equity adalah 19,90%. Jadi termasuk ini sangat tinggi sekali ya. Apabila seandainya kita punya modal dan kita tempatkan di bank, deposito bank, maka kita bisa bilang return on investment atau return terhadap modal kita itu adalah 4,5%. Dan 19,9% ini jauh sekali dibandingkan dengan 4,5%. Apabila kita bandingkan juga dengan Sukuk yang terakhir ditawarkan di harga 6,3%, maka ini juga sangat jauh di atas 6,3%. Dan apabila kita hitung berapakah return IHSG dari tahun 1982 sampai sekarang, maka return IHSG itu sekitar 10-12% per tahun. Apabila return on equity dari suatu perusahaan itu kurang dari 10%, perusahaan tersebut dilikuidasi saja, modalnya dimasukkan saja ke reksadana indeks. Atau apabila seandainya return on equity-nya lebih parah ya, misalnya kurang dari 4,5%, bikin perusahaan kan termasuk beresiko. Lebih baik ya kita masukkan saja ke instrumen yang tidak beresiko kalau seandainya kurang dari deposito, yaitu 4,5% tadi. Apabila kita lihat punya Intiland, kita lihat di sini hanya 6,5
miliar. Wow, rendah sekali 6,5 miliar. Kita coba masukkan di sini ya, 6,5 miliar. Apabila kita cek return on equity-nya berapa, tidak sampai 1%. Kita kalau bisa meneliti kenapa kok dua perusahaan ini memiliki return yang sangat berbeda. Kita bisa cek dari sini ya, dari pendapatan usahanya. Ternyata dari pendapatan usahanya sendiri sudah turunnya begitu banyaknya ya. Dan dari laba kotor sendiri sudah terlihat bahwa juga ada turun. Tapi perhatikan, beban bunganya, meskipun laba usaha turun, beban bunganya dan beban total yang memotong laba usaha itu lebih naik daripada tahun sebelumnya. Sehingga yang terjadi, laba tahun berjalannya 82 lebih kecil daripada 116. Kenapa kok di sini kepentingan non pengendali dari Intiland itu justru berkontribusi banyak laba tahun berjalan? Kalau saya coba menganalisa, Intiland juga punya beberapa bisnis ya. Ada beberapa anak usaha bisnis di mana dia itu tidak sendirian dalam mengelola anak bisnis tersebut. Bisa jadi ini yang menopang. Kita bisa lihat di rincian pendapatan, ternyata memang terlihat sangat jelas sekali bahwa perumahan itu turunnya drastis dari 1,2 triliun turun ke 472 miliar ya. Dan ini mungkin yang merupakan inti dari pendapatan Intiland sendiri ya, yang ditopang dari perumahan. Ketika kita melihat return on equity, kita jadi tahu bahwa perusahaan Pakuan ini adalah mesin pencetak uang yang baik, jauh dibandingkan dengan Intiland. Nah, kalau saya analisa, karena saya memang ada di industri properti, kita bisa cek dari punyanya Pakuan, tanah yang... Kita bisa lihat di sini ada tanah yang belum dimanfaatkan. Jadi Pakuan itu memiliki tanah yang belum dimanfaatkan sebesar 2,2 triliun, di mana luas tanahnya itu 358 hektar. Apabila kita bandingkan dengan Intiland ternyata memiliki tanah yang belum dikembangkan sebesar 3,9 triliun. Dan perinciannya adalah sebagai berikut. Ternyata jumlah tanah yang belum dikembangkan oleh Intiland tersebut adalah 2072 hektar. Ini yang menyebabkan return on equity dari Intiland itu sangat kecil. Karena ada banyak sekali tanah-tanah yang belum dikembangkan. Tanah-tanah yang belum dikembangkan ini, aset yang sementara ini adalah aset mati yang belum bisa menghasilkan pengembalian laba bagi si Intiland. Permasalahannya, kapan tanah ini dikembangkan, itu kita tidak tahu. Kita harus tanya dengan manajemennya seperti apa. Bayangkan saja ada banyak sekali aset-aset mati di sini ya. Apabila kita bandingkan dengan Pakuan tadi, yang dia berhasil untuk menciptakan bisnis vertikalnya, meskipun land banknya lebih sedikit, tapi pendapatan berulangnya sudah cukup banyak. Di Tangerang, di Maja Banten ada banyak tanah-tanah yang masih belum dikembangkan. Ada beberapa metode perhitungan juga yang dimana kita menghitung berapa net asset value dari perusahaan properti dengan cara mengkalikan kembali luasan dengan harga pada saat ini, karena harga-harga yang ada di sini adalah harga-harga yang mungkin masih belum terupdate. Tapi saya sendiri kurang suka dengan hal tersebut, karena suatu ketika tanah ini akan dikembangkan. Saya setuju, apabila kita punya land bank yang besar, maka ada kemungkinan pendapatan di masa yang akan datang itu juga besar. Tapi permasalahannya kapan ini dieksekusi? Apakah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, dan seterusnya, itu masih tanda tanya. Yang saya pentingkan ketika saya mencari perusahaan properti adalah perusahaan yang sudah memiliki bisnis model yang cukup bagus, memiliki tingkat pendapatan berulang yang cukup tinggi. Dan yang terakhir kita akan coba cek arus dari kas aktivitas operasi. Kita bisa lihat di sini kas yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah 1,6 triliun. Dan kita bisa bandingkan juga ya 1,6 triliun ini dengan laba usahanya, apakah mirip-mirip. Kalau seandainya positif dan ternyata masih mirip-mirip ya, memiliki tren yang sama, maka kita bisa bilang masih oke untuk Pakuan ini. Sedangkan kalau kita lihat dari Intiland sendiri di laporan arus kas, ternyata kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasinya itu minus 554 miliar. Ini merupakan warning atau red flag ya, bendera merah ya. Penerimaan dari pelanggan terhadap pembayaran kepada pemasok masih lebih besar pembayaran terhadap pemasok, dan juga ada pembayaran bunga di sini. Minus 500 miliar. Artinya ada beberapa
penerimaan dari pelanggan yang masih belum terbayarkan secara sepenuhnya ya. Karena kalau kita lihat di sini dia masih ada laba, tapi kalau dari kas operasinya ternyata minus. Nah, apabila arus kas dari aktivitas operasi ini minus, maka ini juga bisa berbahaya karena bisa mengganggu cash flow dari si perusahaan tersebut. Ini yang kita coba hindari. Berikutnya, kita akan coba menghitung indikator lain, yaitu return on capital. Return on capital sendiri merupakan rasio favorit dari Warren Buffett, di mana dia juga menyampaikan hal ini di shareholder letter-nya. Kita bisa cek kutipan dari kata-kata Warren Buffett. Dia mengatakan bahwa suatu bisnis yang baik pasti memiliki suatu mode yang bisa melindungi return on invested capital. Meskipun ada berbagai macam guncangan ekonomi ataupun kompetitor, return on capital-nya apabila bisa terjaga selama bertahun-tahun berarti ada sesuatu yang baik di dalam perusahaan ini. Dan salah satu penulis buku favorit saya yaitu Joel Greenblatt, di dalam bukunya dia juga mensistematiskan strategi investasi di mana dia meniru investasi Warren Buffett. Dia menggunakan hanya 2 indikator saja, yaitu salah satunya adalah return on capital. Dikatakan di sini bahwa apabila kita membeli good company yang memiliki return on capital yang tinggi dan membeli perusahaan tersebut di harga terdiskon, earning yield yang tinggi atau price to earning yang rendah, maka kita akan bisa mendapatkan return investasi yang bisa mengalahkan market dan manajer investasi yang lain. Return on capital ini sebenarnya mirip dengan return on equity. Bedanya terkadang return on equity itu bisa menipu. Dalam artian return-nya itu bisa besar sekali disebabkan oleh dia berhutang banyak ke bank. Makanya tadi saya sempat bilang ada perusahaan yang tidak sehat tapi bisa profitable karena dia meminjam uang dari bank untuk memperbesar usahanya. Sehingga bisa saja return on equity-nya besar karena equity-nya kecil, lebih banyak diutang. Return on capital ini berusaha untuk membandingkan antara laba usaha dibagi dengan modal usahanya dia yang bisa dari ekuitas plus utang berbunga. Sekarang kita akan coba cek berapakah laba usaha dari Pakuwon. Laba usaha dari Pakuwon ini itu sama dengan laba bruto dikurangi dengan beban penjualan dan beban umum administrasi. Kita akan coba kurangi 3068 dengan 166 dan 255. Temulah 2647, sedangkan untuk Intiland sendiri laba usahanya dia sudah mencantumkan 242 miliar. Satunya dalam ratusan miliar, satu sudah dalam triliun ya, sudah kelihatan sekali ya. Dan ekuitasnya kita pakai ekuitas total 17.360. Kenapa kok kita pakai ekuitas total? Karena kita memakai laba usaha. Laba usaha sendiri itu merupakan campuran dari entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Kemudian DILD, kita coba cek berapakah ekuitasnya. Ekuitas dari DILD adalah 6515. Sedangkan utang berbunganya, bisa lihat di atas ya, utang berbunganya kita sudah hitung. Dan kita tinggal masukkan saja rumusnya sama dengan laba usaha dibagi dengan ekuitas plus utang berbunga. Ketemulah 11,82% dan yang satunya adalah 2,07%. Dan memang masih sangat jauh sekali ya bedanya ya, 11,82 dan 2,07%. Jadi dari sini kita sudah bandingkan mana perusahaan yang sehat dan profitable dan perusahaan yang hampir masuk ke kategori tidak sehat, tapi perusahaan tersebut juga tidak profitable hanya dengan menggunakan 5 rasio sederhana. Menurut saya 5 rasio ini saja sebenarnya sudah bisa menggambarkan kondisi perusahaan secara garis besar. Nah, saya akan coba untuk menggunakan fitur Stockbit di mana Stockbit ini sudah menghitungkan rasio-rasio yang tadi kita hitung secara manual dengan laporan keuangan. Dan kita juga bisa membandingkan dengan perusahaan lainnya selain Pakuwon dan Intiland secara cepat karena mereka sudah punya database-nya. Oke, revisi sedikit. Di return on equity di bagian Intiland, kita harus mengalihkan 6,5 miliar tadi dengan 4/3, karena ini adalah laba bersih berjalan entitas induk di kuartal ketiga. Saya tadi lupa mengkalikan. Juga sama dengan return on capital, kita juga harus kalikan laba usahanya dengan 4/3, kita setahunkan. Di Intiland juga sama, kita kalikan dengan 4/3, sehingga return on capital-nya menjadi 15,76% untuk Pakuwon dan untuk Intiland 2,75%. Oke, ini adalah Stockbit. Kita akan coba ketikkan nama perusahaannya. Misalnya kita ketikkan Pakuwon.
Nah, ini adalah fitur dari comparison. Jadi, kita bisa bandingkan juga dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Ada Lippo Karawaci di sini, ada Bukit Serpong Damai, dan juga dari Citraland di sini. Kita akan coba cek dari profitability-nya. Ternyata memang jelas sekali bahwa net profit margin-nya Pakuwon ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya. Karena perusahaan-perusahaan lainnya ini memiliki pendapatan berulang yang jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan Pakuwon. Pakuwon tadi seperti yang kita bahas itu lebih dari 50%. Kita akan coba juga lihat dari return on equity-nya. Return on equity-nya di sini ternyata ketemunya 20% dibandingkan dengan 11% dan 7%. Sangat amat tinggi sekali. Kemudian kita coba cek juga current ratio-nya. Pakuwon 2,65. Bukit Serpong Damai itu 3,3 dan Citraland 2,07. Debt to equity ratio-nya Pakuwon 0,35, perusahaan yang lain itu di atas dari Pakuwon. Dan apabila kita lihat di cash flow statement, kita bisa lihat di sini ya, Pakuwon ini memiliki cash from operation yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kita juga bisa lihat pertumbuhannya juga ya. Setelah kita tadi membandingkan Pakuwon, Intiland, dan juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya dengan menggunakan fitur Stockbit, kita akan coba masuk untuk melihat apakah perusahaan ini bertumbuh atau tidak bertumbuh. Nah, kita akan bisa lihat juga dengan fitur yang namanya financial di sini. Kita bisa lihat pertama dari balance sheet atau neraca keuangan. Kita bisa cek ya, secara annual. Pertama yang saya biasa cek itu adalah total ekuitas. Jadi di sini total ekuitas dari Pakuwon itu bertumbuh terus dari 2008 sampai 2018. Ini adalah salah satu ciri perusahaan yang bagus. Ekuitas selalu bertumbuh. Oke, berikutnya kita akan coba lihat juga di laporan income statement. Kita bisa lihat di sini total pendapatan Pakuwon itu selalu naik terus setiap tahunnya. Ini merupakan salah satu indikasi yang bagus. Kemudian juga ada laba kotornya juga selalu naik setiap tahun. Ada juga laba usaha. Laba usaha dari Pakuwon ini juga mengalami kenaikan terus setiap tahunnya, kecuali di 2015 dan 2016 ini stagnan. Oke, sekarang kita akan coba lihat return on equity Pakuwon dari tahun 2010 sampai sekarang. Tercatat dari tahun 2010, return on equity dari Pakuwon itu tidak ada yang di bawah 15%. Semuanya di atas 15%. Dan 2019 juga sama, apabila kita setahunkan labanya, maka didapatkanlah return on equity 20%. Mungkin ada yang bingung kenapa kok tahun 2014 return on equity bisa 40%. Kita bisa lihat di sini ya, laba bersih tahun berjalannya itu naik signifikan. Tapi kalau kita teliti apa penyebabnya, kita bisa cek di laporan keuangan tahun 2014, ternyata Pakuwon memiliki keuntungan pembelian entitas anak dengan diskon, yaitu sebesar hampir 1 triliun. Dan kita tidak bisa menemukan lagi keuntungan-keuntungan ini di tahun-tahun berikutnya. Jadi kita memang harus potong. Nah, seandainya kita potong pun, 2,6 triliun ini kita potong 1 triliun menjadi 1,6 triliun, maka return on equity-nya juga tetap di atas 15%. Nah, apabila kita coba lihat di Intiland sendiri, kita mulai coba lihat di income statement-nya, total pendapatannya tidak semulus Pakuwon ya naiknya. Ada sedikit stagnansi, terutama di tahun 2015 sampai 2017. Kalau kita bandingkan dengan Pakuwon tadi, ternyata Intiland juga tidak semulus Pakuwon kenaikannya. Mulai dari total pendapatan, ada laba kotor, juga ada stagnansi ya 2014 sampai 2016. Kemudian ada juga laba usaha yang juga sama. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa perusahaan ini itu pertumbuhannya jauh lebih tidak stabil apabila kita bandingkan dengan Pakuwon. Apabila kita lihat return on equity dari Intiland dari tahun 2010 sampai sekarang, maka return on equity-nya tuh kadang 3%, kadang 8%, kadang 5%, dan seterusnya. Tidak begitu stabil. Oke, setelah kita melihat berbagai macam angka-angka di laporan keuangan dan kita menghitung rasio-rasio yang ada, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana caranya menganalisa perusahaan bukan dari angka-angka, yaitu dari sisi kualitatifnya. Yang harus kita lakukan adalah, satu, kita bisa memahami bisnis prospek keunggulan dari suatu perusahaan dengan prinsip 3M, yaitu membaca, memahami, dan merenungkan. Nah, untuk bisa menerapkan 3M ini, membaca, memahami, dan merenungkan, tentu saja kita harus tahu bahan bacaan mana yang bagus. Ada 4 bahan bacaan yang biasanya saya gunakan untuk menganalisa suatu perusahaan tersebut. Yang pertama, itu adalah laporan tahunan.
baik laporan tahunan dari perusahaan sendiri maupun laporan tahunan dari kompetitor. Cara mendownload laporan tahunan itu sama dengan laporan keuangan. Kita tinggal masuk ke halaman yang tadi, kemudian kita klik, kemudian kita masukkan tahunnya berapa. 2019 tentu saja belum terbit. Kita masukkan 2018, kita masukkan nama perusahaannya, misalnya Pakuwon. Kita klik di sini, kita cari. Kita bisa dapatkan laporan tahunan dari Pakuwon. Kita juga bisa masukkan juga yang lain, misalnya Intiland. Dan apa yang kita lihat di sini, di Pakuwon Annual Report ini ada beberapa laporan ya. Kita bisa melihat banyak hal di sini ya, mulai dari pencapaian sepanjang 2018, seperti pendapatan bersih, laba tahun berjalan, milestone-milestone dari Pakuwon, supaya kita bisa tahu sejarahnya seperti apa. Kita juga bisa melihat kilas kinerja di sini. Ini sama seperti laporan keuangan ya, cuman disajikan dalam format yang lebih gampang untuk kita baca. Kita juga bisa tahu event-event penting selama 2018 seperti apa. Dan yang akan saya lihat itu adalah laporan manajemen. Pertama saya akan coba cek laporan dari Dewan Komisaris. Kita bisa mungkin mendapatkan beberapa info-info penting di sini. Kita juga bisa mendapatkan penjelasan makroekonomi yang sedang terjadi. Dari komisaris juga mengapresiasi kinerja dari direksi karena ada kenaikan pendapatan bersih 23% dan laba bersih naik 39%. Dan kita juga bisa melihat prospek usaha dijelaskan di sini ya. Sobat investor bisa baca masing-masing keterangan dari si Dewan Direksi dan kita bisa juga cocokkan dengan laporan tahunan dari kompetitornya seperti apa. Ini adalah laporan dari direksi. Misalnya kita bisa tahu kalau Surabaya memberikan kontribusi yang banyak di Pakuwon memang ya, 72%. Dijelaskan juga di sini beberapa kontribusinya dan sekarang progres dari si Pakuwon tersebut seperti apa. Ini adalah prospek dan strategi usaha dari si Pakuwon dan seterusnya. Sedangkan apabila kita cek di Intiland, kita juga bisa mendapatkan beberapa penjelasan yang sama ya. Saya mungkin percepat saja, kita langsung ke laporan direksi. Di laporan Dewan Komisaris ternyata perseroan tidak mencapai target marketing sales yang diharapkan. Apabila kita cek laporan direksi, ternyata marketing sales yang ditargetkan adalah 2,28 triliun, yang hanya didapatkan hanyalah 67,5% dari target 2018. Dan ingat, marketing sales ini adalah sales nanti yang akan dibukukan di tahun-tahun selanjutnya. Makanya ketika di 2019 pendapatannya turun, itu tidak kaget karena di tahun sebelumnya marketing salesnya juga tidak memenuhi target. Oke, itu sekilas tentang laporan keuangan. Kita akan lanjutkan ke berikutnya. Yang kedua, kita juga bisa membaca paparan materi public expose setiap tahunnya. Di sini kita nantinya akan bisa melihat bagaimana progres dan perkembangan dari perusahaan. Saya akan coba contohkan bagaimana caranya kita mendownload presentasi dari manajemen. Kita tinggal masuk saja ke yang namanya pengumuman di sini. Saya akan ketikkan kata kunci public expose dan juga ticker dari perusahaan yang mau kita cari, misalnya Pakuwon. Dan muncullah beberapa hasil pencarian. Kita bisa cek pemaparan materi public expose. Dan ini biasanya merupakan presentasi dari manajemen yang dibuat setiap tahunnya. Saya biasanya paling suka sekali untuk melihat paparan dari si manajemen. Oke, ini adalah paparan dari PT Pakuwon Jati pada tanggal 25 Juni 2019. Kita juga bisa melihat presentasi dari manajemen seperti apa. Dengan visualisasi yang lebih baik dibandingkan dengan laporan keuangan, kita bisa tahu segmen dari pendapatan tersebut terbagi menjadi apa saja. Ternyata memang betul sesuai dengan perhitungan kita tadi, 52% itu didapatkan dari pendapatan berulang. 35% pendapatannya itu disumbangkan oleh Pakuwon Mall. Lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan Tunjungan City yang hanya 17,1%. Ada juga dari Blok M Plaza yang ternyata cukup kecil ya, Gandaria juga cukup kecil, Kota Casablanca juga cukup kecil, Pakuwon City juga cukup kecil. Yang paling banyak adalah Pakuwon Mall di sini. Dan ini adalah pendapatan dari sisi geografis. 64% memang ditopang di daerah Surabaya. Beberapa info menarik yang saya bisa bagikan kepada sobat investor adalah saya jadi tahu
kira-kira berapa persentase okupansi dari tiap-tiap mall. Rata-rata mall dari Pakuwon itu lebih dari 90%. Ketika kita sampai ke mallnya, memang secara kasat mata kita bisa kelihatan bahwa jarang sekali ada stand-stand blok dari Pakuwon yang tutup. Ya ternyata memang benar ditunjang dari data, okupansinya lebih dari 90%. Dan kita juga bisa melihat ada kenaikan harga rental setiap tahunnya. Ini yang membuat kenapa kok pendapatan dari Pakuwon itu bisa meningkat cukup pesat. Dan yang berikutnya adalah kita bisa lihat juga kapan kira-kira sewanya itu expired. Kita bisa lihat di sini ya. Di 2019, 2020, dan 2021 itu masing-masing masih kurang dari 15% kontraknya itu habis. Terlihat di sini bahwa mayoritas penyewa-penyewa Pakuwon ini sudah memiliki kontrak jangka panjang. Artinya Pakuwon sudah men-secure pendapatan dari si vendor tadi, karena vendor tadi sudah menyewa dalam multi-years ya. Sangat kecil sekali dalam beberapa tahun ke depan, mall dari Pakuwon ini akan sepi. Itu yang bisa kita dapatkan dari informasi ini. Yang ketiga, kita juga perlu melihat laporan public expose, khususnya di bagian tanya-jawab. Saya akan coba contohkan bagaimana caranya kita melihat tanya-jawab. Kalau tadi kita melihat presentasi paparan publiknya, kita di sini melihat laporan hasil public expose. Kita akan coba klik di sini. Di sini nantinya akan direkapkan beberapa pertanyaan dari peserta yang hadir di paparan publik atau public expose tersebut. Ini yang biasanya saya baca satu persatu, sehingga kita bisa mendapatkan informasi apa yang nanti mau kita cari. Ini salah satu informasi berharga yang harus kita dapatkan atau kita gali. Misalnya, apakah ada rencana untuk menambah luas land bank pada tahun ini? Karena kita bisa melihat bahwa land bank Pakuwon hanyalah 358 hektar. Manajemen menjawab, sampai saat ini land bank masih tetap seperti tahun lalu, tetapi akan ada rencana belanja sebesar 1 triliun untuk menambah land bank. Artinya, Pakuwon juga berencana untuk berekspansi meningkatkan land bank-nya. Yang keempat, kita juga bisa membaca sumber-sumber lain, misalnya artikel yang ditulis di portal berita, kemudian hasil riset dari analis di suatu sekuritas apabila ada, dan seterusnya. Nah, setelah kita membaca, sekaligus kita memahami apa isinya, kemudian kita harus merenungkan. Untuk merenungkan ini, saya terinspirasi dari suatu konsep yang diberikan oleh salah satu investor ternama juga, yaitu Howard Marks. Howard Marks mengatakan bahwa ada yang namanya first level thinking dan second level thinking. Dia menuliskan suatu buku yang sangat bagus sekali, saya sangat recommended sekali ya. The Most Important Thing Illuminated, Uncommon Sense for the Thoughtful Investor. Investor-investor yang suka berpikir. Dia memberikan beberapa contoh mengenai topik second level thinking. Misalnya, perusahaan ini bagus dan dia membeli perusahaan tersebut. Orang yang menggunakan second level thinking melihat bahwa pasar ini sangat antusias mengenai perusahaan bagus tersebut, jadi dia merasa bahwa perusahaan tersebut mahal. Ya nanti bisa terrefleksi ya di harga-harganya. Kita bisa lihat ya ketika IHSG 6.600, perusahaan-perusahaan bagus itu dihargai sangat mahal sekali. Dan dia akan menjual perusahaan tersebut apabila dia memiliki. Contoh yang kedua, first level thinkers akan melihat pertumbuhannya itu sekarang lagi turun, dan inflasi sekarang lagi naik, sehingga dia memutuskan untuk menjual. Tapi second level thinkers melihat bahwa ketika semua orang menjual dalam kepanikan, maka dia akan berusaha untuk membeli. Seperti contohnya saat ini, orang-orang panik jual semua. Dari 6.600 IHSG turun sampai ke 4.000, dan dia akan memutuskan untuk membeli. Yang ketiga, ketika first level thinkers memahami bahwa perusahaan tersebut labanya akan jatuh, maka yang dia lakukan adalah dia akan menjual sahamnya. Dan second level thinkers akan memiliki perspektif yang berbeda. Dia akan berpikir lebih dalam lagi. Nah, untuk kasus properti ini, ya kita tinggal berpikir saja. Ketika harga saham-saham properti ini dijual, mungkin isunya adalah mall tutup dan sebagainya, sehingga earning akan jatuh. Kita akan lihat lagi apakah dampak ini permanen. Orang-orang akan menjual saham-saham, misalnya saham-saham properti. Karena pada saat krisis, apa yang orang beli? Orang-orang akan membeli misalnya consumer goods, bahan-bahan makanan. Yang dilakukan oleh second level of thinker, kita berpikir lebih dalam lagi.
apakah ketika virus corona ini selesai, mall akan tetap sesepi ini? Pasti jawabannya tidak. Dan apabila kita membeli pada saat semua sudah selesai, maka kita tidak akan mendapatkan diskon sebagus ini. Jadi, saya berani membeli pada saat ini ketika harga sedang rendah-rendahnya, ketika mungkin nanti laba itu jatuh, dengan harapan ketika semua ini sudah selesai dan mall mulai beroperasi, orang yang tadi menahan membeli properti akan membeli properti lagi, saya akan mendapatkan return yang tinggi karena saya membeli pada saat bad time, pada saat semua orang pesimis. Begitu pedoman kita yang kita gunakan untuk berpikir. Oke, sobat investor, kita sudah sama-sama membahas satu persatu mengenai kualitas. Di episode selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa menentukan valuasi atau nilai wajar dari suatu perusahaan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Warren Buffett kita bisa terapkan, yaitu buy a wonderful company at a fair price. Dan di momen market crash ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan berkualitas yang dijual di bawah nilai wajarnya. Apabila sobat investor ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila pertanyaan tersebut bersifat pribadi, bisa di-emailkan. Ataupun sobat investor juga bisa DM di sosial media saya, yaitu di Instagram. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.